udah di titik muak banget jadi UNI. Lihat nih, di PD Dikti, namaku sebagai alumni mahasiswa teknik sipil dari Universitas Haloleo Kendari diganti nih sama biawak ini, Basri. Perguruan Tinggi Universitas Haloleo, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk 5 Agustus 2017, stambuknya S1 A1 17006. Itu stambukku. Kenapa bisa diganti-ganti ini pihak kampus? Klarifikasinya dulu. Kita kuliah 4 tahun itu untuk dapat ini semua ijazah. Giliran orang asing, orang goblok, kalian mau kan beli-beli ijazah? Saya tahu begini, saya tidak usah nih kuliah 4 tahun lamanya pak. Saya beli saja ijazah kan bisa tuh ini. Stambukku ini S1 A1 17006. Stambuknya temanku itu S1 A1 17022. Sahabatku itu stambuknya saya hafal karena memang saya kuliah asli, ijazah asli, bukan ijazah palsu. Tapi ini Basri dah pergi membayar di Universitas Haloleo pak. Basri, kau ndak mau tuh dia sempit kuburanmu. Kalau kau ndak mau dia sempit kuburan, kembalikan itu jejak digitalku sebagai yang pernah kuliah di situ. Jangan kau simpan nama begitu. Kayaknya ini sudah tua ini orang ini, tidak sanggup otaknya kayak otakku ini untuk kuliah. Dia tidak cerdas kayak saya, makanya dia pergi ganti-ganti. Pihak rektor juga, kenapa bisa kalian ganti namaku, nama baikku itu dengan bayaran dari si Basri ini? Kalian dibayar berapa kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, yang masih hot dan sangat-sangat hot untuk dibicarakan ya adalah kasus ijazahnya palsu ijazahnya, dan ijazahnya palsu terus palsu, pokoknya serba palsu. Dan itu sampai sekarang tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya begini, kalau saya punya ijazah asli, kemudian ada orang yang menuduh saya kalau saya itu bukan sarjana, bukan magister, bukan S2, ya saya tinggal tunjukkan itu, ini ijazah saya. Saya kuliah di sini selama sekian tahun untuk mendapatkan ini dan ini, kan gitu. Tak tunjukkan langsung. Kalau ada orang yang mau pertanyakan, mana ijazahmu? Tunjukkan kalau kamu magister. Wah, ya dengan bangganya saya akan menunjukkan kepada orang-orang, nih loh ijazah saya asli, saya kuliah gitu loh. Ini kan nggak ribet banget. Yang ngundang orang itulah, yang ngundang orang inilah, yang ngundang itulah, yang ngundang inilah, yang saksi itulah, yang nyewa pengacara inilah, yang ngundang saksi-saksi yang katanya teman-temannya lah. Tapi kan ya kok seribet itu gitu loh. Wong tinggal gampang menunjukkan ijazah aslinya kan. Nyoh iki lho ijazahku kan gitu, selesai wis rampung ket biyen gitu loh. Bahasa kita kan gitu, serampung ket biyen wis koyo ngono kan. Mosok iyo ket biyen nganti saiki rampung-rampung wis pirang-pirang tahun ijazah jarene ijazah aslinya ada. Giliran ditanya mana, oh masih disimpan. Mau ini ijazah aslinya kapan dihadirkan? Oh jangan dulu, nanti takut hilang di jalan. Lah gimana ceritanya? Kan kacau. Nyatanya yang mereka lakukan itu hanya untuk menutupi kebohongan. Kan gini, orang berbohong itu ketika kebohongannya mulai terbongkar, maka dia akan menutupi dengan kebohongan yang lain. Satu kebohongan akan memunculkan kebohongan yang lain. Itu sudah kita sangat pahami teorinya. Jadi ketika kebohongan itu terus ditutup-tutupi, semakin banyak kebohongan itu dilakukan, maka semakin jauh kebohongan itu akan menjadi sebuah kebohongan yang terus menerus seperti rantai yang disambung terus menerus. Sehingga para pembohong ini, semoga saja Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pelajaran kepada mereka, pelajaran yang terbaik. Ya kita nggak usah ngomongin nyebut nama ya. Nanti kalau nyebut nama ya jadinya saya bisa, ya kalian tahu sendiri. Kita kan nggak nyebut nama ini ya. Nah, tapi yang terbaru ini adalah seorang mahasiswi jurusan teknik dari salah satu universitas di Indonesia. Dia mengeluhkan kenapa ijazahnya nggak bisa dipakai di mana-mana. Ternyata setelah dicek di PD Dikti, ternyata namanya, kemudian ijazahnya, NIP-nya dan lain sebagainya sudah diganti dengan nama orang lain. Inisialnya adalah Basri. Entah Basri orang mana, ini siapa, tiba-tiba muncul beneran pernah kuliah di situ atau tidak. Tiba-tiba dia menggeser orang yang benar-benar kuliah di situ, punya ijazah aslinya, digeser di PD Dikti, kok datanya berubah. Dan ini kan jadi permasalahan adalah yang salah itu PD Diktinya atau pihak kampusnya. Kan di situ jadi pertanyaan. Yang bermain api ini PD Diktinya atau pihak kampusnya. Nyatanya di negara kita, asal you punya money, you punya duit, you punya peces, you bisa membeli segalanya. Itu sudah kita pahami.
Jangankan untuk membeli ijazah, kebenaran saja bisa dibeli di negara ini. Asal you punya PCs, asal you punya duit, asal you gablek duit, you bisa beli apapun di negara kita. Itu sudah kita pahami. Hukum mana di negara kita yang tidak bisa diotak-atik dengan fulus, ya kan? Ya kan? Apa coba? Di negara kita itu kan ada fulus, semuanya mulus, nggak ada fulus mampus. Kan begitu. Apa yang bisa diandalkan dari hukum di negara kita itu? Asal ente punya fulus, urusan mulus. Selesai. Jadi dengan fulus itulah, mau berapa puluh juta ente bisa dapat ijazah, nggak perlu ente kuliah. Asal ente punya fulus, kenalan orang dalam, ente kasih fulus tuh, nama orang lain, ijazah orang lain, NIP orang lain, bahkan sampai di pusat sana di PD Dikti datanya bisa dirubah. Asal ente punya fulus. Inilah ngerinya negara kita saat ini. Kita, data-data kita itu tidak lagi terlindungi. Kan kita sudah bosan ya dengar berita-berita yang mengatakan, oh, data NIK kita bocor, data kependudukan kita bocor, dibobol oleh Bjorka dan lain sebagainya. Nyatanya jangankan kok Bjorka gitu kan, jangankan kok hacker yang internasional, hacker ecek-ecek saja bisa membobol data-data kita. Saking lemahnya apa yang jadi cyber army di tempat kita gitu. Jadi proteksinya itu sangat lemah sekali. Ya gimana? Yang direkrut untuk mereka kerja di bidang-bidang itu justru adalah orang-orang yang banyak nggak kompeten. Kita kemarin dengar berita dari Pak Purbaya ketika Pak Purbaya mengambil alih Cortex. Katanya apa? Katanya Cortex itu sebetulnya proyek yang menghabiskan triliunan rupiah, tapi hasilnya seperti dibuat oleh anak-anak magang. Bayangin aja itu. Dari situ kan kita sudah belajar, pantesan data-data kita ini selalu dicolong orang, gampang dibobol orang. Kita nggak pernah menerapkan proteksi yang benar gitu. Yang memegang data-data kita adalah orang-orang yang nggak kompeten. Yang masuk ke situ mungkin bisa jadi jalur orang dalam atau you punya fulus gitu. Bukan orang-orang yang benar-benar punya kompetensi di bidang itu. Hacker-hacker Indonesia padahal dikenal di dunia sebagai hacker-hacker terhebat, hacker-hacker yang bahkan bisa membelokkan satelit-satelit Cina. Bayangin loh. Tapi mereka nggak pernah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjaga data-data kita gitu. Kenapa? Ya karena mereka ini nggak bisa disetir, ya nggak bisa diajak ngapusi, nggak bisa diajak kong kali kong gitu. Yang dibutuhkan oleh pemerintah kita itu adalah orang yang bisa diajak bekerja sama dalam hal apa? Dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Bisa diajak kong kali kong, bisa diajak manipulasi data, yang dananya cuman 500.000 bisa jadi sekian triliun. Kan gitu, itu yang dicari gitu loh. Bukan orang yang benar-benar kompeten, tapi orang yang bisa dibuat untuk ngakal-ngakali. Ya makanya wajar segala sesuatunya kacau. Sekarang kita bisa melihat ini dari satu kasus ini akan membuka kedok berbagai macam penipuan-penipuan yang ada. Makanya nanti jangan heran kalau banyak orang-orang nggak pernah kuliah kok tiba-tiba punya ijazah. Dan ijazah itu ketika kita cek ke PD Dikti ada, nomornya ada, NIP-nya ada, dan itu sah. Kenapa? Ya karena sekarang itu sudah mungkin ada tren baru, nggak perlu kuliah, asal you punya fulus, you punya ijazah. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Semoga candaan saya ini bermanfaat bagi anda dan kita semua.